pertemuan kali ini kita akan membahas super WhatsApp marketing. Ini hal-hal yang fundamental terlebih dahulu, rekan-rekan. Jadi, gimana sih cara kita memaksimalkan aplikasi WhatsApp yang sering kita pakai ini, rekan-rekan semua. Nah, di sini yang pertama kita membangun kepercayaan. Bagaimana sih cara membangun kepercayaan? Nah, rekan-rekan silahkan dipersiapkan handphonenya, dipersiapkan WhatsApp webnya ya. Yang pakai laptop boleh dibuka WhatsApp webnya, yang pakai handphonenya 2, yang satu boleh dipakai Zoom, yang satu boleh dipakai untuk untuk prakteknya. Jadi di sini kita bagaimana sih cara kita membangun kepercayaan di WhatsApp. Nah, ini teknis ya. Jadi pertama rekan-rekan silahkan foto profilnya dicek nih. Saya masih ngelihat di grup nggak ada foto profilnya nih ya, rekan-rekan semua. Mitra King Salman. Nah, ini ada siapa nih yang sudah. Ini saya cek di handphone, masih ada yang belum ada foto profilnya. Nah, rekan-rekan boleh praktek langsung di-upload dulu foto profilnya. Ketentuannya gimana? Nih, ketentuannya foto yang paling cantik atau paling ganteng tentunya ya. Nah, foto yang paling cantik atau yang paling ganteng, kemudian jangan selfie, jangan terlalu dekat atau jauh ya. Fotonya yang terang, kalau bisa sendiri, kalaupun mau berdua boleh dengan orang yang terkenal ya. Jangan pakai logo dulu, nggak apa-apa, bukan beramai-ramai, dan tidak boleh foto mantan tentunya. Ayo silakan yang belum ganti foto profilnya. Gimana yang bagus nih, yang bagus. Nah, ini contoh foto profil yang bagus nih. Boleh di depan mobil, boleh liatin foto produknya, boleh diliatin orderannya. Ayo, sebelum kita bahas teknis yang lumayan rumit, kita bahas yang paling fundamental terlebih dahulu, rekan-rekan. Ayo. Nah, rekan-rekan boleh dicek dulu nih. Foto profil rekan-rekan sudah membangun kepercayaan belum? Maksudnya sudah bisa dipercaya belum nih? Dari Yuni Arif, nggak ada suaranya katanya. Saya tes lagi ya. Yang mendengar boleh acungkan jempol. Yang mendengar, oke, masih jelas, alhamdulillah. Nah, silahkan foto profilnya sebagus mungkin, yang paling ganteng, yang paling cantik, langsung diganti aja ya, keburu lupa. Langsung diganti, kita bangun dulu kepercayaan customer sebelum kita melakukan penawaran. Nah, kalau yang kayak gini boleh nggak? Nah, ini kurang disarankan ya. Ini yang kurang disarankan. Ini ada foto poster, waduh. Terus ada foto berdua, ini nggak tahu mana nih orangnya, ownernya mana nih. Nah, kita dari hal-hal yang fundamental, foto profil yang bagus. Coba rekan-rekan boleh share di grup ya. Coba kita lihat di grup, foto-fotonya udah pada ganti belum? Nah, ini masih banyak kayaknya nih yang foto profilnya belum. Nah, ini belum ada foto profilnya. Waduh, banyak nih. Ini, wow, banyak banget nih yang belum ada foto profilnya. Nah, ini juga beramai-ramai. Ayo, usahakan kayak gini. Usahakan foto terbaik, ya, foto produknya boleh ditunjukkan, foto orderannya boleh, ya. Jangan beramai-ramai nih. Nah, nanti kayak gini nih jadinya nih. Ini yang mana nih fotonya nih? Yang lagi digendong. Nah, itu ya. Oke, sudah. Saya cek dulu ya di grup. Kita lihat udah ada yang ganti belum fotonya. Nah, ini masih banyak nih rekan-rekan yang foto profilnya masih belum diganti. Oke. Ayo, boleh diganti. Boleh. Ayo, foto-foto rekan-rekan terbaik. Ini ketentuannya. Sudah ya? Kita lanjut. Kalau sudah, yang sudah angkat tangan. Ayo, yang sudah. Ayo, angkat tangan. Semoga Allah
mudahkan segala urusannya, Allah lancarkan rezekinya. Yang sudah angkat tangannya, yang sudah diganti fotonya. Ya, Bapak siapa ini? Bapak Abdurrahman Musan ya? Mushan, Masya Allah. Sudah, semoga dilancarkan Pak rezekinya Pak. Yang lain yang sudah angkat tangannya, yang sudah diganti foto profilnya. Siapa lagi nih? Bapak Arif, Masya Allah, Arif Dwi Arianto. Ya, Alhamdulillah Pak. Nah, siapa lagi yang sudah? Kita lanjut nih. Foto terbaik ya. Foto yang bisa menghadirkan kepercayaan terhadap calon customer kita. Kita bahas dari hal-hal yang mudah terlebih dahulu. Oke, kita lanjut. Nah, setelah foto profil, di sini ada nama profilnya. Ada namanya nih. Ini masih ada yang nggak dikasih nama. Namanya dikasih. Kalau namanya satu kata, misal Andi, huruf kapital semua, Andi, atau namanya Jono, tulis Jono. Gimana cara ngubahnya di sini? Ya. Nah, rekan-rekan bisa masuk ke sini nih, ke profil rekan-rekan di setelan. Waduh, sebentar ya. Nih di setelan, masuk dulu, ganti fotonya. Buka di pengaturan, ganti infonya, ganti namanya ya. Masuk ke sini, tuliskan, misal namanya Andi, atau kalau namanya itu 2 kata boleh, misal di sini Ari Arsini gitu ya. Tapi kalau satu aja huruf kapital, diganti dulu namanya. Ayo, ganti namanya. Kita langsung praktek ya Bapak Ibu, rekan-rekan reseller. Nah, setelah kita ubah namanya, ini untuk apa sih? Ini untuk kita menjaga kepercayaan kita terhadap calon pembeli kita. Ini hal-hal yang mudah terlebih dahulu. Masuk ke sini. Nah, ya silahkan diganti nama dan infonya. Infonya boleh nama bisnisnya, misal Mitra King Salman atau distributor kurma King Salman. Nah, rekan-rekan silahkan diganti. Info bisnisnya boleh branding ya. Kalau branding, misal yang entrepreneur ya, pengusaha atau apalagi digital marketer ya, atau pebisnis, businessman. Apalagi boleh personal brandingnya, boleh nama bisnisnya ya, Mitra King Salman atau distributor Mushaf. Silahkan diganti dulu namanya rekan-rekan. Yang sudah angkat tangannya. Ayo, siapa lagi yang sudah langsung praktek nih? Ayo, ada yang sudah praktek? Ya, yang sudah, semoga kita doakan ya yang sudah semoga rezekinya lancar, amin ya. Semoga dilimpahkan rezeki, dimudahkan segala urusannya. Kita ganti dulu, pertama tadi fotonya sudah bagus atau belum ya. Kemudian nama, kemudian info bisnisnya. Nah, setelah itu kalau sudah, kita lanjut rekan-rekan. Nah, ini tadi ya, di sini info bisnisnya boleh distributor kurma, Mitra King Salman atau reseller, atau di branding boleh womanpreneur, mentor bisnis, businessman ya. Kemudian kita lanjut, di sini ada kontak WhatsApp database. Nah, setelah kita merapihkan foto profil kita dari mulai nama ya, kemudian gambar ya, fotonya, info bisnisnya, kita masuk ke ranah kontak WhatsApp database. Nah, di sini kita lihat ya, ada Bapak. Nah, ini ada rekan Hilman. Coba rekan Hilman hadir ya. Hadir. Boleh dinyalakan kameranya. Oh, siap. Nah, siapa lagi? Ada Ahmad Ambon Maluku hadir juga. Nah,
kontak database WhatsApp. Tadi kita sudah rapihkan banyak foto profil, info, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke kontak WhatsApp database. Ada yang kontaknya sudah di atas 1000, ya. Kontak WhatsApp itu ini ya. Nah, ngeceknya di sini ya. Kita masuk ke paling bawah nih. Kemudian kita cek di sini. Nah, ini kontak WhatsApp. Kita kalau mau jualan ya minimal kita ada kontak ratusan lah, usahakan. Karena nanti kontak ini sangat penting kita manfaatkan. Coba yang kontaknya di atas 1000, ada yang sudah punya WhatsApp kontaknya di atas 1000, ayo angkat tangan. Ada yang kontak WhatsApp-nya di atas 1000. Wah, Masya Allah, Bapak Arif Dwi Arianto nih. Angkat tangan ya. Insya Allah, ya. Insya Allah semakin banyak kontak yang kita miliki, semakin mudah kita melakukan sales atau penjualan. Ya, jadi yang sudah ada 1000 ada lagi. Rekan Hilman sudah 1000 kontaknya. Baru 400, Kang. Masya Allah, 400 ya. Masya Allah. Masya Allah, di sini juga ada Bapak Hasmar Nasution. Masya Allah, Bapak Maaf, juga. 1000 lebih ternyata, bukan ini. 1000 lebih ini anak cek. Waduh, mantap. Alhamdulillah. Nah, setelah kita merapikan profil, kita menyiapkan database. Kalau ada yang bingung, gimana sih cara dapat kontak WhatsApp yang banyak? Nah, di sini akan kita bahas insya Allah. Tapi yang terpenting sebelum kita mendapatkan banyak kontak, kita sudah merapihkan terlebih dahulu foto profil kita, ya namanya sudah jelas, terus infonya sudah jelas, misal tadi bisnismen atau pengusaha atau segala macam sudah kita setting, kita masuk ke materi. Nah, kalau kita sudah punya kontak WhatsApp yang insya Allah ya memudahkan kita dalam menjual, ya, dalam melakukan penjualan, dalam berdagang. Nah, di sini saya punya jurus trik WhatsApp status always on top. Nah, gimana sih cara WhatsApp kita itu status WhatsApp kita selalu ada di puncak? Maksudnya di puncak gimana? Nih, di paling atas. Selalu di paling atas terus. Nih, misal ini nih. Kita upload status. Nah, teman-teman yang save kontak kita itu ngelihat status kita di paling atas. Karena WhatsApp status ini akan ngedrop, akan turun ke bawah kalau sudah ada yang upload lagi nih. Nah, contoh ini. Kelihatan ya? Ini akan turun ke bawah statusnya kalau kita nggak posting. Kalau kita posting sekali, terus beberapa jam kemudian akan turun ke bawah WhatsApp status kita. Nah, gimana sih caranya WhatsApp status kita terus ada di puncak? Nah, pertanyaan saya, penting nggak sih kita WhatsApp status kita selalu ada di puncak? Penting nggak? Nah, kalau teman-teman jawab, ada yang jawab iya, ada yang jawab nggak penting gitu. Itu kembali lagi ke jumlah database yang kita miliki. Ya, sedikit atau banyak sebetulnya tetap penting. Karena kalau rekan-rekan tahu di sini, untuk mendapatkan posisi puncak, entah itu WhatsApp status dan lain sebagainya, di Google saja ya, kalau kita lihat di Google, misal kita cari jual kacamata anti radiasi. Nah, ini ada urutannya, ada yang paling puncak, ada yang di bawahnya, ada yang di tengah, ada yang paling bawah. Mereka saja berlomba-lomba untuk sampai puncak. Ini ada tulisan iklan. Kalau teman-teman lihat di sini, untuk sampai posisi di paling atas itu, mereka harus ngiklan. Dan iklannya itu sekali klik bisa jadi 3.000, 5.000 ya untuk berada di posisi puncak. Nah, ini kalau kita lihat di Google. Nah, ini iklan dua lapis iklan. Nah, kalau di Shopee pun seperti itu. Misal kita cari kacamata anti radiasi, nanti yang paling puncak ini adalah mereka yang beriklan. Ini ada tulisan iklannya nih, kecil. Iklan. Mereka di posisi paling puncak. Artinya posisi paling atas halaman pertama itu sangat penting rekan-rekan. Ya, walaupun itu hanya WhatsApp status. Walaupun itu status kita. Itu sangat penting. Status kita muncul di paling atas itu penting karena nggak semua orang itu betah untuk ngelihat status. Kadang nggak sampai bawah udahan gitu ya. Kadang ngelihat cuma 3-4 status terus udah gitu. Nah, maka status kita usahakan selalu di paling atas.
ya. Di platform lain pun untuk mencapai posisi puncak itu sangat penting. Nah, gimana caranya? Di sini di trik WhatsApp status ini, cara supaya status kita selalu di puncak dan banyak yang lihat gitu. Banyak yang lihat. Caranya yang pertama kita tentukan dulu konten yang akan siapkan untuk selalu ada di puncak. Kontennya apa aja? Misal kita jualan, atau misal kita mau personal branding. Wah, terserah, itu bisa dimanfaatkan ilmunya untuk apapun, untuk jualan, untuk personal branding, ya, untuk mengupload info-info penting nih. Misal nih kita ada info-info urgent yang penting, kita bisa pakai trik ini supaya status WhatsApp kita selalu dilihat orang, paling puncak posisinya. Nah, pertama rekan-rekan siapkan terlebih dahulu nih kontennya apa aja, boleh berupa foto, teks atau video yang selalu ingin berada di puncak. Nah, di puncak itu gimana sih maksudnya? Maksudnya di puncak itu dari tampilan WhatsApp status dari sudut pelanggan atau orang yang menyimpan kontak Anda, kontak rekan-rekan. Itu selalu di puncak, atau di sini ada tulisan recent, terbaru, ya, status terbaru. Ini ya, kelihatan ya kan? Nah, di sini ada tulisan recent, masuk ke status yang selalu terbaru. Caranya mudah, tadi sudah siapkan dulu apa saja yang status yang ingin kita yang ingin kita update ke paling puncak. Nah, silakan rekan-rekan hapus dulu coba status yang ada. Nih, misal nih hari ini rekan sudah upload status nih sebelum Zoom ini, coba dihapus dulu semuanya. Jadi kita praktek, dihapus dulu, kemudian disiapkan apa saja yang ingin di update, yang ingin diunggah. Dihapus terlebih dahulu, siapkan 4 lah. Ya, tentukan 4 konten utama, foto, teks, atau video yang ingin selalu berada di puncak WhatsApp status. Di sini ada keterangannya, nanti insya Allah saya akan bagikan untuk rekan-rekan. Nah, penjelasannya tadi ya sudah saya jelaskan. Di waktu tertentu ketika kita update status, maka status kita dari sudut calon pelanggan atau database yang menyimpan kontak itu akan selalu di atas pada awalnya. Tapi kemudian ketika database itu menyimpan banyak kontak dan teman-temannya itu ya mengupload lagi nih, upload lagi sehingga database kita atau status kita tuh ada di bawah nih, turun. Seperti ini contohnya. Turun ya. Nih, namun beberapa waktu WhatsApp status kita akan tenggelam atau tertimbun oleh WhatsApp status dari orang yang memiliki kontak dengan calon pelanggan. Turun di bawah. Ya, bahkan jika calon pelanggan atau yang satu database ini tidak memiliki banyak kontak, WhatsApp status Anda memiliki banyak kontak, maka WhatsApp status Anda bisa jadi di paling bawah nih. Sehingga tidak sempat terlihat oleh orang-orang yang menyimpan kontak rekan-rekan. Nah, maka setelah menyiapkan 4 konten, kita menyiapkan konten yang kita sebut konten andalan atau korbannya lah, konten tumbal. Nah, konten tumbal ini nantinya ya boleh berupa foto, video, atau teks. Nanti akan diunggah, kemudian dihapus lagi nih. Jadi tadi kita sudah upload 4 nih. 4 status utama. Kemudian ada satu nih yang selalu kita upload, kemudian kita hapus. Kita upload, kita hapus. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mendongkrak konten utama Anda tetap berada di puncak. Nah, contoh. Tadi pada pukul 14 ya, kelihatan ya. Tadi pada pukul 12.10 di sini, di awal-awal kita posting update status nih, jam 12.10, kita berada di puncak nih posisinya. Kemudian beberapa jam kemudian turun di urutan berapa nih ya. Awalnya jam 12.10 ini kita berada di puncak, tapi ternyata ada status-status lain yang nimbun lah, ya, yang menumpuk. Nah, kita siapkan konten yang tumbal tadi, kita upload ulang. Maka jam 14.11 di saat kita unggah, dia akan naik lagi nih statusnya, di puncak lagi nih. Nah,
Tapi jangan di spam. Nanti ketika diupload konten tumbal itu kita hapus lagi. Nah, dia akan naik lagi statusnya ke recent atau status terbaru. Nah, di sini rekan-rekan harus mengupload kurang lebih setiap 3 jam atau 6 jam sekali, kemudian dihapus lagi. Tapi jangan 4 yang dihapus. 4 konten utama tidak perlu dihapus, namun konten kelima tadi ya, yang kita jadikan konten untuk mendongkrak saja. Misal jam 14.11, kita sudah posting nih, naik lagi nih status WhatsApp kita. Wah, yang sebelumnya udah dilihat lagi sama orang, udah nambah nih. Yang melihatnya sudah nambah. Ya, kemudian misal turun lagi nih, kita hapus konten kelimanya, kita hapus, kita upload ulang. Satu aja yang dihapus. Satu aja, kemudian diupload ulang. Ya, nanti saya akan kirimkan materinya di grup insya Allah. Kita hapus. Nah, seperti itu terus. Di sini ya, saya bacakan. Tampilan WhatsApp status Anda setelah mengunggah konten yang tadi, konten tumbal itu dihapus dan diunggah kembali setiap 3 atau 6 jam untuk mendongkrak 4 konten yang lain agar tetap berada di puncak. Ini tujuannya kenapa kita harus hapus upload satu kontennya tadi, supaya yang 4 di belakang itu tetap berada di puncak nih. Ya. Oke, next. Di sini ada beberapa tips buat rekan-rekan. Tips mengunggah WhatsApp status yang baik ya. Pertama, menurut banyak orang nih ya, sudah disurvei. Jadi nggak spam. Tidak spam itu gimana? Tidak spam itu tidak semuanya promosi terus, karena orang akan bosan nanti. Tidak semuanya promosi terus. Ya boleh semuanya promosi, tapi baiknya kita selipkan ada konten-konten yang Islami atau update, viral atau edukasi atau yang lucu, sedih dan lain-lain, sehingga tidak membosankan. Jadi menurut banyak orang ya, surveinya ya. Nah, di sini rekan-rekan posting saja maksimal 5 ini ya, agar tidak dianggap spam. Karena orang akan malas membuka WhatsApp status Anda di kemudian hari. Jadi kenapa sih jualan kita nggak laku? Kenapa sih dikit yang ngelihat status kita? Ya pertama mungkin bisa jadi kita memposting status terlalu banyak. Wah jualan semua nih gitu. Ya jadi orang lain udah ketika mau klik status Anda sudah dilewatin aja, nggak jadi diklik. Wah ini pasti jualan nih, dilewatin sama mereka. Jadi posting maksimal 5 menurut banyak orang agar tidak dianggap spam. Kemudian jumlah WhatsApp statusnya misal udah 5 nih, sudah 5 status, terus mau nambah lagi, gimana caranya? Hapus aja salah satu, kemudian baru di-upload lagi. Ya, itu tipsnya. Misal udah 5 nih, tapi mau nambah lagi, hapus aja yang udah yang sekiranya sudah cukup dengan viewer yang ada, dihapus. Ya, setelah dihapus, diupload lagi dengan status yang baru nih, supaya status WhatsApp kita tidak terlalu banyak, diganti dengan status yang baru. Kemudian sarannya jangan hapus konten utama Anda. Misal nih konten utama kita jualan, waduh kita jualan nih. Nah, kalau konten utama kita jualan, kita upload misal 3 ya, atau sudah 5 nih, kita mau upload yang baru, kita boleh hapus salah satu, tapi jangan konten utama kalau bisa. Nah, jika ingin mendongkrak konten tersebut, jadi kalau konten utama yang ingin didongkrak, jangan hapus konten tersebut, cukup hapus konten tumbal atau konten yang Anda unggah yang tidak terlalu penting, ya. Kemudian pada jam-jam tertentu agar konten utama bisa naik lagi ke puncak tadi atau ke status terbaru. Nah, di sini juga boleh selipkan juga konten seputar berita terupdate, kemudian konten Islami atau edukasi, konten-konten yang viral. Jadi misal Anda punya 4 konten utama, boleh salah satu diselipkan untuk hal-hal yang seperti ini, yang membuat orang nggak selalu bosan gitu ketika kita
mengupload hal-hal yang isinya jualan gitu ya. Nah, dari sini rekan-rekan, ini kita mau lanjut lagi materi, cuma saya mau tanya dulu nih, dari hal-hal yang sederhana, sudah ada itu nggak? Insight baru atau masih bingung? Coba rekan-rekan coba. Ya, jelas. Alhamdulillah sudah jelas. Ya, alhamdulillah sudah jelas ya. Kalau yang lain gimana? Sini ada Paham. Ibu jelas, Riri. Pak. Lanjut. Sudah jelas ya. Lanjut ya. Ada Ibu Riri nih kayaknya. Ibu Riri jelas, Ibu? Nggak jelas, Pak. Lanjut, Pak. Baik, ya alhamdulillah. Nah, setelah tadi profil WhatsApp, kemudian bagaimana status kita selalu di puncak. Di sini juga ada bagaimana sih kita mendapatkan database ya. Menambah database baru. Ya. Gimana sih cara kita menambah database baru gitu ya? Pertama saran saya, ini bisa menggunakan laptop ya, laptop atau komputer, atau kalau mau pakai handphone juga nggak apa-apa. Nah, di sini kita bisa berburu grup WhatsApp. Jadi, kontak saya baru sedikit nih. Pertama, kalau baru sedikit, saran saya boleh japri teman-teman yang lain. Bisa jadi kita udah save, tapi mereka nggak save nomor kita nih. Jadi mereka nggak bisa ngeliat WhatsApp status kita. Itu satu, boleh kayak gitu. Kita japriin teman-teman, silaturahmi ya, assalamualaikum, misal udah lama nih nggak ketemu. Wah, udah save belum nih kontak saya gitu. Boleh dengan itu, teman-teman lama, teman-teman yang ada di grup, boleh juga kita berburu grup di Google. Ya. Selain kita punya grup, misal kita punya grup reuni dan lain-lain, kita juga bisa mencari grup-grup baru nih, kenalan baru di Google. Nah, sini ya. Nah, insya Allah rekan-rekan sudah ada semua ya, dari mulai WhatsApp sudah pasti, Google Chrome, dan Facebook. Gimana caranya? Di sini ada rumusnya. Buka aplikasi Google. Nah, kemudian ini boleh langsung praktek nih. Jadi, caranya kita cari grupnya ini bisa mencari grup di Facebook. Ini rumusnya nih. Oke, kita coba ya. Kita coba biar langsung praktek. Kita coba buka Google. Nah, oke, kita buka Google. Apa sih? Ini misal kita mau mencari Facebook, grupnya dari Facebook. Kita klik Google dulu ya. Google.co.id. Nah. Kemudian di sini kita ketik nih site-nya. Contoh. Ini ya. Kita ketik seperti ini nih. Coba rekan-rekan kelihatan nggak? Ini rumusnya nih. Kita ketik site _2 facebook.com, kemudian link WhatsApp-nya http _garing, kemudian chat.whatsapp. Kita langsung praktek ya. Rumusnya. Kita cari di Google. Site _2 facebook.com. Facebook.com ini bisa diganti Instagram atau WordPress, ya, Facebook.com, WordPress, kemudian dicari di sini http ya, http _2 kemudian chat WhatsApp whatsapp.com, misal hijrah. Nah, di sini teman-teman akan mendapatkan beberapa link. Nah, di sini ya,
Ini kalau kita kata kuncinya bisa diganti, boleh hijrah, boleh misalnya pengajian. Ini kita cari grup hijrah misal. Kita klik, dia akan bawa kita ke Facebook, ya. Dan kalau kita klik ini kita harus login dulu ya. Nah, di sini ada join grup nih, join chat. Nah, gitu ya. Kita pakai WhatsApp web, kita pindahin dulu WhatsApp-nya. Nah, kelihatan ya. Di sini kita dapat grup gratisan dari Google. Totalnya ada 115 database, 115 orang-orang baru nih yang kita nanti ajak kenalan, kita ajak bermitra dan lain-lain. Nah, rekan-rekan, itulah kurang lebih caranya kita berburu WhatsApp di Google. Nanti PowerPoint-nya saya kirimkan, insya Allah, di grup. Rekan-rekan langsung praktek nih. Ya, gimana sih cara kenalannya? Boleh kenalan dulu, assalamualaikum, ya seperti biasa. Di grup hijrah misal, udah berapa lama masuk grup hijrah, ya kita bisa basa-basi ya. Nanti kita bisa sharing ilmu, misal rekan-rekan punya ilmu WhatsApp marketing, sharing ke mereka. Nanti mereka mulai percaya nih sama kita, mulai menyimpan kontak kita, mulai berkomunikasi dengan baik. Nah, di situ ketika sudah terjalin kepercayaan, insya Allah kalau kita mau jualan itu gampang, gitu ya. Nah, sampai 2 materi ini tadi, ada yang ingin ditanyakan nggak? Karena sudah jam 8, pas banget nih, jam 8.40 ya, sesuai jadwal. Ayo, rekan-rekan ada yang ditanyakan? Oke. Tanya Kak. Bapak Adi dari Semarang. Ya. Masya Allah. Mau tanya. Ya. Boleh. Kembali ke masalah posting status. Iya. Itu kan berarti tahap pertama kita menentukan tema. Betul. Tema itu berarti untuk 1 hari penuh, 4 status kita itu tidak usah diganti atau tidak usah ditambah ya, Kak? Ya, betul sekali Bapak. Jadi tergantung tema tidak yang perlu kita malah menambah status baru terus biar naik, itu enggak ya, bukan seperti itu ya. Harus dihapus tumbal betul. Tadi yang kita mainkan. Betul sekali Bapak Adi dari Semarang. Jadi tergantung topik hari ini itu apa. Misal kita punya keperluan atau topik-topik penting. Misal kita jualan atau jangan jualan deh. Misal kita mau punya info penting nih buat teman-teman kita kayak info reoni atau segala macam ya, kita up nih 4 status lah tentang reoni misal. Nah, 4 status ini adalah konten utamanya. Nanti ketika sudah beberapa jam kan ketumpuk nih konten kita, betul ya, ketumpuk sama konten-konten orang jadi nggak kelihatan. Kita posting lagi, konten tumbal tadi. Kalau misal kita reoni, misal kita posting teksnya tulisannya gini, ayo siapa lagi yang mau ikutan nih reuni nih, terus aja, atau apapun itu yang bersifat nanti bisa dihapus lagi, diposting lagi, dihapus lagi, diposting lagi sampai penonton dari 4 status kita nih naik nih, penonton dari 4 status WhatsApp tadi. Bisa kayak gitu caranya Pak. Jadi tergantung topik yang mau kita up, yang mau kita tambahkan. Misal kita mau nambahkan topik jualan juga seperti itu ya Pak. Kalau jualan misal kita pakai jualan Al-Quran atau kurma. Nanti di konten tumbal itu bisa dipakai kata-kata yang mendesak penjualan. Contoh, promo terbatas loh Kak untuk 4 orang pembeli saja gitu. Nah, itu nanti dihapus lagi, nanti diposting lagi gitu sampai jarak hapusnya berapa menit. Nah, ini menyesuaikan dengan perkiraan aja. Misal kira-kira 3 jam, wah status kita 3 jam, yang 4 kayaknya udah nggak nambah-nambah lagi nih. Udah penontonnya segitu aja, nggak nambah-nambah. 3 jam nih, boleh diupload ulang konten tumbalnya. Ayo buruan beli produknya misal, produk terbatas gitu. Nanti, wah udah naik lagi nih. 3 jam kemudian, nggak naik lagi, turun lagi, dihapus lagi yang tumbal,
kemudian diposting ulang gitu sampai mentok yang nonton ya sejumlah kontak yang kita simpan. Waduh, itu udah nonton semua berarti itu kontaknya. Misal kita nyimpen kontak 1000 nih, wah 4 status utama kita sudah 1000 orang. Ya udah, nggak bisa di-up lagi kan, kontak kita cuma 1000, misal kayak gitu. Sampai benar-benar mentok nih, nggak nambah-nambah lagi penontonnya, udah max lah, gitu Pak. Ada lagi Pak yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ya, itulah satu lagi Mas. Oh boleh. Kalau itu yang viewer kita itu, nah, boleh. Ya, untuk mengenai viewer tadi, misalkan sudah ada orang melihat. Kalau dia kemudian kita upload yang tumbal tadi, otomatis kan orang akan melihat lagi status kita yang sebelumnya. Apakah orang yang sama melihat itu nanti terhitung lagi atau tidak? Atau hanya yang baru aja yang kita akan gitu? Jadi nanti ketika 4 ini sudah dilihat sama orang, misal si A sudah melihat 4 konten ini ya, 4 ini sudah dilihat, kemudian kita posting lagi yang baru, maka dia cuma bisa melihat yang ini. Nah, tapi nanti kalau kita posting di konten tumbal ini, misal kontennya gini, tentang yang berkaitan dengan 4 sebelumnya, misal kita jualan produk Al-Quran, yang kelima ini adalah konten yang berkaitan dengan sebelumnya, misal stok Al-Qurannya terbatas loh, atau stok Al-Qurannya bisa custom nama, kemungkinan dia akan kembali lagi melihat yang sebelum-sebelumnya Pak, gitu. Tapi tetap viewer itu tetap tidak bertambah karena ya orang yang sudah melihat tadi sebelumnya gitu. Cuma ada kemungkinan dia akan kembali melihat status sebelumnya, apa sih, masa sih bisa custom nama gitu, atau enggak nanti yang terakhir misal Bapak upload video tentang pengirimannya ribuan pieces konten tumbalnya. Ribuan pieces apa nih? Dia akan kepo lagi nih ngeliat ke yang sebelum-sebelumnya statusnya. Oh, dia jualan Al-Quran. Nah, di situ orang akan tahu kita jualan Al-Quran ya. Misal kita ketemu nih sama orangnya secara offline. Ada bos kurma atau bos Quran. Nah, secara tidak langsung kita sudah mendapatkan positioning, mendapatkan posisi bahwa kita ini bos kurma nih, kita juragan Al-Quran nih. Kita sudah melakukan personal branding. Ini yang sangat mahal, yaitu kepercayaan orang terhadap kita. Ketika nanti orang sudah percaya dengan kita dapat julukan bos kurma atau bos Quran nih. Orang lain ketika punya teman ini tadi, dan ada teman yang nyari Quran atau kurma, dia akan referral, dia akan melempar, teman gue jualan nih, teman saya jualan nih, gitu. Kita sudah menanamkan mindset kepada mereka yang mengetahui kita personal branding tadi. Nah, itu pentingnya kita save database dan melakukan story WhatsApp setiap hari. Itu penting banget. Karena rezeki yang tidak diduga-duga itu dari pertama silaturahmi, ya, rezeki yang tidak diduga-duga itu yang memperbanyak. Tadi saya juga kelewat ada trik gitu lagi. Trik gitunya kita membalas semua story teman-teman kita. Kita membalas semua, bagus banget nih, Masya Allah. Kita ngebalasin semua story cerita WhatsApp status teman-teman kita. Itu juga powerful, Pak, caranya. Misal teman kita story jalan-jalan, Masya Allah, gitu. Kita balas, mempererat silaturahmi tadi. Nah, nanti di sana sering banget ketika tadi kita sudah personal branding, kita sudah mempererat silaturahmi, orang sudah kenal kita, misal bos Quran atau bos kurma, teman-teman kita akan mau rekomendasikan ke teman-teman yang lain. Ini loh kalau nyari kurma, nanti kan bulan Ramadan nih, ya Pak ya semuanya nih, rekan-rekan. Ini loh kesini gitu, ini loh kesini gitu. Jadi saat inilah kita mulai melakukan personal branding, kayak gitu Bapak. Ada lagi yang ditanyakan? Bapak? Mas mau nanya. Boleh, Bapak Isa Abdillah. Kan tadi yang dijadikan contoh kalau kita menyimpan nomor WhatsApp 1000 kan ya. Iya. Dari 1000 itu kan tidak semuanya bisa jadi karena mereka ganti nomor, jadi mereka tidak semua simpan nomor kita. Jadi mereka tidak bisa mengupdate status kita gitu kan. Betul, Bapak. Pertanyaannya gimana caranya mengoptimalkan atau memaksimalkan ya ke teman-teman ke 1000 kontak itu tadi supaya mereka melihat kontak kita gitu. Nah,
Terima kasih. Kita bisa, bersama Bapak. Jadi triknya bisa menggunakan pendekatan seperti ini, Pak. Misal ada teman-teman kita nih yang satu grup, dari teman dulu deh yang kita kenal ya, satu grup reuni SD misalnya. Kita masuk di grup, cuma semua mereka nggak simpan nih. Mereka kita lihat di status kita kok yang lihat sedikit. Tapi kita join banyak grup, kita bisa kenalan pertama menggunakan gaya-gaya masing-masing ya. Misal ada yang salam dulu, assalamualaikum, gimana kabarnya, atau saya save ya kontaknya gitu. Kita bisa nge-save duluan kontak mereka. Nanti kita lihat respon atau feedback dari mereka. Mereka nge-save lagi nggak ya? Gitu. Kita boleh kok tanyain baik-baik, misal dari teman-teman kita yang dulu, misal sudah save belum nomornya nih? Atau enggak, boleh bilang, ini nomor baru saya ya, tolong di-save. Ini nomor saya yang lama gitu. Kita menjalin lagi silaturahmi tadi, Pak. Jadi kuncinya memang untuk meningkatkan sales, ya, kalau kata Nabi itu ya, meningkatkan rezeki ya, bukan meningkatkan rezeki. Akan Allah limpahkan rezeki itu kuncinya memang bersilaturahmi. Nah, seperti tadi silaturahmi dari grup-grup WhatsApp yang sudah lama, kita kan punya nih grup-grup WhatsApp. Nah, kita bisa ajak membuka pembicaraan lagi gitu, Pak. Kayak gitu sih, kita bisa arahkan mereka untuk menyimpan. Nah, itu bisa menggunakan gaya rekan-rekan masing-masing. Mau dari sudut mana nih supaya kita membuka pembicaraan, kemudian di akhir pembicaraan itu mereka menyimpan WhatsApp kita. Nah, menyimpan nomor WhatsApp kita itu. Kayak gitu rekan-rekan. Ada lagi yang ingin ditanyakan mengenai WhatsApp status atau yang lainnya? Boleh. Mengenai marketing ya Pak, yang insya Allah saya memang sudah lama di dunia marketing Pak. Ada lagi pertanyaan? Dari Bapak Abdul Rahman Musa nih, Masya Allah. Masih menyimak nih Bapak, Alhamdulillah. Ya. Mas mau tanya lagi, boleh? Boleh Bapak. Ya, untuk satu hari, apakah kita hanya satu tema itu saja? Misalkan contoh kurma, berarti kita juga kurma terus. Atau boleh nggak satu hari itu nanti kita juga ganti topik, misalnya habis kurma, Quran, gitu, seperti itu. Makasih. Iya, baik. Efektif. Nah, jadi Pak, kalau kita melihat potensinya Pak, jadi misal mana sih yang paling dibutuhkan oleh kontak kita? Mana sih yang paling dibutuhkan oleh orang-orang yang kita simpan nomornya? Wah, sebentar lagi bulan Ramadan nih, saya mau dipanggil bos kurma, misal. Ya udah, kita konsisten di kurma. Wah, saya mau nih rekan-rekan saya, ini koneksinya putus ya? Cek. Ada yang bisa dengar suara saya? Dengar saya Pak, saya dengar Pak. Oh, dengar deh. Maaf, saya nggak kasih buka videonya. Oh iya, baik. Kedengeran ya? Dengar masih jelas. Oke, saya lanjut. Jadi jelas. Kita melihat pertama, kalau secara luas memang kondisi saat ini. Kondisinya misal apa sih yang dibutuhkan oleh rekan-rekan yang save nomor kontak kita? Apakah Al-Quran? Oh, misal nih, saya punya teman-teman di kepengurusan masjid dan wakaf. Wah, saya mau dong dikenal sebagai orang yang menjual Al-Quran. Kita konsisten di sana, Pak. Atau saya punya lingkungan yang orang-orang suka ngemil. Kurma kan ada kurma King Ajwa dan King Salman. Atau kita orang-orang yang benar-benar tergantung. Jadi kita memposisikan itu, kita yang menyesuaikan. Kita bisa menyesuaikan dan kita menjadi problem solver atau menjadi seorang yang memecahkan masalah. Gitu. Misal problemnya di sini, misal tadi ya, wah banyak nih rekan-rekan kita yang ingin wakaf. Saya ingin dikenal sebagai orang yang menjual Al-Quran. Kita konsisten di hari itu, bahkan di beberapa hari berikutnya, bahkan selama sebulan pun Al-Quran aja. Itu nggak masalah, yang penting tadi harus ada yang kita jaga. Pertama yang kita jaga, kita jangan sampai spam,
ya, jangan sampai spam status. Kita juga menyelipkan info-info terbaru, menyelipkan info-info yang lucu, yang sedih, yang mengundang tanggapan orang gitu. Jadi orang nggak bosen. Terus kita juga harus menjaga komunikasi kita. Kita sering membalas story-nya, kita sering membalas, wah WhatsApp-nya misal ada yang teman kita punya rumah baru, kita doakan, Masya Allah, semoga berkah ya, semakin panjang umurnya, semakin dilimpahkan rezekinya gitu ya. Nah seperti itu Pak. Tergantung kitanya ingin seperti apa dikenal. Kalau dari saya seperti itu. Mungkin dari rekan-rekan ada yang punya tanggapan lain, boleh di-share. Terima kasih Kak. Ya baik, sama-sama Bapak. Saya belum sempat buka chat ya. Masya Allah, ini putus-putus katanya. Oke. Kalau kita upload Facebook tentang King Salman, kok yang like sedikit, kira-kira masalahnya apa? Nah, kita harus like juga status orang dulu ya. Jadi the more we give ya, the more we get gitu. Jadi kita harus banyak dulu memberi. Memberi itu tidak hanya uang. Kita bisa memberi, pertama memberi like juga, memberi komen. Kita bisa membuka pembicaraan lewat WhatsApp dulu atau lewat Messenger. Kita memberi terlebih dahulu. Misal kita tadi dapat grup tadi ya, grup hijrah. Kita ajak nih, wah grup-grup hijrah bahas apa aja sih, kita boleh tanya-tanya dulu. Ya, kemudian saya ada loh ini, misal rekan-rekan sudah punya ilmu marketing nih, mau share. Wah, kita nge-share dulu nih ilmu, nanti mereka timbul kepercayaan. Di sana ketika kepercayaan sudah ada, meningkatkan sales itu mudah. Gitu. Jadi kalau ada yang sedikit komennya, like-nya sedikit, coba kita jalin lagi silaturahmi, kita like juga postingan rekan-rekan kita, teman-teman kita SD yang dulu, kita like atau kita sambung silaturahmi lah dengan mereka. Kan zamannya sekarang online ya Pak, Ibu, jadi insya Allah lebih mudah untuk menjalin silaturahmi. Dari Zoom ini alhamdulillah kita sudah bersilaturahmi. Semoga dilimpahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Ada lagi Pak, Ibu, yang ingin ditanyakan terkait marketing atau WhatsApp, Facebook, Instagram. Untuk beriklan, insya Allah kita pelan-pelan terlebih dahulu ya. Hal-hal yang fundamental, hal-hal yang mudah terlebih dahulu, insya Allah ada materinya. Cara beriklan, cara di Instagram atau membuat website ya, ada insya Allah. Ada lagi? Rekan-rekan yang ingin ditanyakan? Rim. Oh iya Bapak. Nah, kalau untuk di grup, contoh di grup Facebook, kita kadang-kadang kita masuk ke dalam grup, kemudian ada tulis ada status bahwa ada statement di situ bahwa jangan posting jualan apapun. Itu bagaimana kita bisa menembus untuk masuk ke jualan itu? Apakah japri atau bagaimana nantinya? Terima kasih. Oke, baik. Untuk di Facebook itu misal ada suatu komunitas nih Pak, misal komunitas pencinta Al-Quran. Nah di sana tidak boleh jualan, tapi kita boleh add friend, ya, add teman, menjadikan teman, boleh secara japri, tapi kita jadikan dulu teman nih. Dimana kalau sudah add friend, dia akan bisa melihat story kita main di story Pak. Nanti ketika sudah kita main di story nanti, yang penting semua di grup ini harus kenal dulu sama kita. Kita add friend dulu. Nanti kita mainnya di story. Jadi, wah kita posting terus nih tentang Al-Quran. Nanti di grup ini insya Allah kalau ada wakaf, program yang lain gitu ya, insya Allah Bapak yang dikenal sama mereka. Seperti itu Pak. Kita membangun branding boleh, atau mencari peluang yang lain juga boleh. Itu Pak. Ada lagi yang ingin terima kasih. Ya, sama-sama Bapak. Kang Karim, itu ada pertanyaan di pesan, silahkan dijawab Kang Karim. Baik. Dari rekan-rekan. Kak, kira-kira ada materi penjualan di Shopee, Tokopedia? Insya Allah ada. Insya Allah ada. Nanti setelah dari WhatsApp yang paling sederhana, kita masuk lagi ke website. Jadi website itu insya Allah seperti brosur online ya Pak, Bapak Ibu. Jadi kita sebar-sebar brosur online.
kita tinggal kirim linknya, nanti masuk ke itu. Orang kalau apa sih kurma ini apa sih Al-Quran, kan kalau secara offline kita kasih brosur ya, nanti kita kasih website. Nah itu sebagai brosur online, nanti kita bertahap pelan-pelan ya, insya Allah ada. Mohon doanya, mohon dukungannya juga dari rekan-rekan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, sudah jam 9 tepat. Alhamdulillah pertemuan kita sudah 1 jam. Semoga ada manfaatnya. Khairun nas, semoga rekan-rekan bisa praktek ilmu yang sudah disampaikan. Nanti ketika ada pertanyaan lagi, boleh ke admin support yang sudah tertera di jalur komunikasi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya, Kak. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak.